Pemasaran retail adalah unik. Salah satu yang harus kita perhatikan bagaimana kita tentang product knowledge. Seorang pebisnis retail tentunya apa yang dia jual dia harus mengetahui seluk-beluk tentang barangnya. Jadi kalau misalnya customer-nya bertanya atau konsumennya bertanya apa fungsi produk ini, apa manfaat produk yang dia beli, tentunya kita dapat menerangkan dengan jelas. Itulah uniknya satu pemasaran retail. Merchandising retail adalah istilah umum pada bisnis retail yang mencakup pada pemilihan, penempatan, dan tampilan produk di dalam toko. Karena merchandising retail adalah konsep yang besar, di mana mungkin saja akan sulit untuk mengetahui dari mana memulainya. Namun ada beberapa bagian langkah untuk strategi merchandising, di antaranya. Karena merchandising retail adalah kunci pekerjaan strategis yang sangat penting, di mana mungkin saja akan sulit untuk mengetahui dari mana memulainya. Namun ada beberapa bagian langkah untuk strategi merchandising, di antaranya. Pertama, mulailah dengan target pelanggan. Pelaku retail perlu memahami pengalaman dari konsumen, idealnya, pelayanan yang terbaik untuk membuat konsumen puas. Pelaku bisnis, hendaknya dapat memposisikan sebagai konsumen, hal ini dimaksudkan dapat merasakan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Apa yang konsumen harapkan saat masuk ke toko? Kemungkinan ekspektasi pelaku bisnis tidak jauh berbeda dengan konsumen. Kedua, layouts. Denah lantai toko akan jauh lebih penting daripada yang mungkin pelaku pikirkan pada awalnya. Denah lantai yang bagus tidak hanya memaksimalkan ruang yang tersedia tanpa sesak, tetapi juga menyediakan jalur yang mudah diikuti oleh konsumen sebagai navigasi atau alur toko, untuk meningkatkan kemungkinan konsumen menjadi pelanggan. Ketiga, produk pelengkap. Setiap produk yang pelaku bisnis jual, harus dapat menciptakan toko memiliki identitas yang jelas yang mudah dipahami dan diingat oleh konsumen. Jangan mencampur kategori produk secara acak karena hal ini dapat akan membingungkan pembeli atau konsumen. Secara langsung atau tidak langsung, toko akan kehilangan spesialisasi dan identitas. Keempat, analisa tren market terhadap produk. Seorang merchandiser wajib untuk menganalisa tren market terhadap produk. Biasanya ini dapat dilakukan oleh merchandising management. Merchandising management adalah orang yang bertugas untuk mengatur proses merchandising. Bukan hanya menganalisa tren, tetapi dia juga mengawasi hal lainnya. Kelima, menjalankan strategi promosi. Menjalankan strategi promosi juga merupakan tugas seorang merchandiser. Dengan melakukan promosi dari segi produk maka penjualan dapat ditingkatkan, strategi promosi ini dapat dirancang oleh merchandising direktur. Keenam, ketersediaan produk. Merchandiser juga wajib mengetahui mana produk yang memerlukan stok lebih banyak dan mana stok yang dapat dikurangi. Dengan begitu stok toko dapat tertata, sehingga produk yang sering terjual tidak akan kehabisan dan yang kurang laku terjual tidak akan menumpuk terus. Juga diperhatikan visual merchandising. Ini sangat penting dalam bisnis retail. Pengertian visual merchandising adalah praktek mengatur dan menampilkan produk di ruang retail. Ini digunakan untuk menampilkan produk dan fitur-fiturnya, mendapatkan perhatian pelanggan, membuat pelanggan merasa nyaman dan mempromosikan penjualan. Visual merchandising merupakan metode efektif yang menggunakan berbagai komponen fisik untuk mencerminkan citra dan estetika merek, termasuk 1. Warna 2. Pencahayaan 3. Ruang 4. Suara 5. Suasana wangi ruangan 6. Teknologi. Kesimpulan. Dengan memperhatikan kegiatan merchandising ini, tentu akan membantu dalam meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Meskipun terdengar seperti hal remeh, namun, detail dari merchandising ini sangat banyak yang perlu diperhatikan. Dengan merchandising ini pun, toko dapat terlihat lebih rapi dan tertata. Tujuan dari merchandising hanya satu yaitu kepuasan pelanggan. Terima kasih teman sudah menyaksikan video tentang merchandising. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.